Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Hidayatullah dari kelas IHB 3 dengan NIM 19020566067. Di makul hukum administrasi negara ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan hukum pemerintah, kewenangan pemerintah, dan tindakan hukum pemerintah. Silakan dicek presentasi. Kedudukan hukum pemerintahan. Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat yang dilakukan oleh ahli hukum Romawi Ulpianus ketika ia menulis Publicum ius est quod ad statum rei Romania spectat privatum quo ad singularum utilatum. Hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Pengaruh tulisan tersebut cukup besar dalam sejarah pemikiran hukum. Sampai sekarang, salah satu pengaruh yang masih tersisa hingga kini antara lain bahwa kita tidak dapat menghindarkan diri dari pembagian tersebut, termasuk dalam mengkaji keberadaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum. Lalu yang kedua, Kemudian yang kedua ada kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Jabatan pemerintah termasuk di dalam. Meskipun jabatan pemerintah dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Perbuatan hukum jabatan dilakukan melalui perwakilan, yaitu pejabat. Jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur dalam HTN dan HAN, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Dalam HAN, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintah. Kemudian ada macam-macam jabatan pemerintah. Yang pertama, instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Instansi-instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintahan. Yang ketiga, badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kemudian yang keempat, instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Yang terakhir, lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian ada kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat, badan hukum atau rex persum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa perkecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan. Kewenangan seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perhimpunan, dan sebagainya. Di dalam hukum publik sendiri, negara dianggap sebagai sebuah organisasi jabatan, maka di hukum privat sebaliknya, negara dianggap sebagai sekumpulan badan hukum yang kegiatan hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Jadi, di hukum privat, pemerintah berkedudukan sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan pemerintahan. Kemudian ada kewenangan pemerintahan. Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan mempunyai kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Menurut Bagirmanan, wewenang dalam bahasa hukum bukan berarti kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.
Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya ada sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan. Yang pertama adalah atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Yang kedua ada delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Yang ketiga ada mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organ lain atas namanya. Kemudian ada pengertian tindakan pemerintahan. Tindakan pemerintahan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan pemerintahan atau gestures organ. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, gestures fungsi dapat dikatakan tindakan hukum pemerintah apabila tindakan yang dimaksud dilakukan organ pemerintah dan menimbulkan akibat hukum, khususnya di bidang hukum administrasi. Kemudian, unsur-unsur tindakan pemerintah. Perbuatan itu dapat dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat kelengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum administrasi. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Perbuatan hukum administrasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, ada macam-macam tindakan hukum pemerintah. Administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi, yaitu jabatan pemerintah dan badan hukum. Karena mewakili dua institusi, yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Cara untuk menentukan apakah tindakan pemerintah diatur oleh hukum privat atau hukum publik adalah dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, hanya hukum publiklah yang berlaku. Jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitas pemerintah, maka hukum privatlah yang berlaku. Kemudian ada karakteristik tindakan hukum pemerintahan. Yang pertama, perbuatan hukum yang terjadi dalam lingkup hukum publik selalu bersifat sepihak. Indro Harto menyebutkan tindakan hukum tentang tata usaha negara dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum pada akhirnya tetap tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki kewenangan pemerintahan untuk berbuat demikian. Dalam hal hubungan hukum pemerintah atau sebagai wakil dari jabatan pemerintahan dengan seseorang atau badan hukum perdata tidak berada dalam kedudukan yang sejajar. Kemudian berbeda dengan hubungan hukum berdasarkan hukum perdata yang bertumbuh pada asas otonomi dan kebebasan berkontrak. Tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan dengan melibatkan pihak swasta disebut tindakan hukum campuran. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan materi dan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih belajar. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.